Ini tentang internet marketing, basic aja. Siapa yang udah tahu internet marketing, tipsnya? Ya kan pernah saya ya? Baca-baca nggak pernah? Nggak? Ini? Wah. Tadi? Murah? Wah. Berdua juga nggak tahu. Oke, basic aja ya. Jadi nanti mungkin berhubungan dengan desain, berhubungan dengan coding. Karena apa yang kita buat itu kan sebenarnya harus mengikuti kaidah itu. Nah, apa sih sebenarnya internet marketing? Internet marketing itu sebenarnya ada 3 jenis material itu, 3 jenis aktiviti yang tergabung dalam internet marketing. Jadi satu, search engine optimization itu yang mungkin begitu mendengar kata internet marketing, yang terbayang di kota itu pasti SEO. Padahal sebenarnya ada yang lain. Itu salah satunya search engine optimization, kemudian search engine marketing. Search engine marketing itu memarketingkan website kita lewat search engine. Nah, yang termasuk itu adalah Google AdWords, kemudian programnya Yahoo, programnya MSN, programnya Bing, dan lain sebagainya. Yang terakhir, social media optimization. Jadi, social media optimization ini yang perlu effort atau pekerjaan yang banyak biasanya. Karena pada social media optimization ini ada berbagai macam aktivitas yang kita set up. Misalnya, satu, kita harus define jadi nggak cuma supaya tidak cuma one way conversation. Satu, kita harus set up apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya di perusahaan ini makanya kita bikin Friday sharing session ini supaya untuk announce kita punya kegiatan. Kemudian direct traffic-nya, kemudian ya banyak yang lain-lain. Maksudnya social media optimization ini adalah memanage brand kita lewat sosial media seperti Facebook, Twitter, dan yang lain-lain. Oke. Cuma yang akan saya sharing hari ini adalah yang paling atas. SEO. SEO ini yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah keyword research. Dan step ini adalah step yang paling krusial. Kalau kita salah pada step ini, maka semua perjalanan kita ke belakang akan salah. Kalau kita salah memilih kata kunci, maka bisnis ke belakang ya sama aja nggak ada. Kemudian setelah kita memilih keyword, baru kita melakukan on-page optimization. On-page itu artinya kita mengoptimasi website kita, halaman website kita. Jadi kalau dianalogikan nih, kita punya toko nih, ya, toko yang pertama kali kita atur ya setup di tokonya, kan? Displaynya super mie di sini, kita letakin, minuman di sini, kemudian kue-kue di sini. Jadi rak-raknya itu kita atur supaya begitu orang masuk ke toko kita sudah nyaman. Saya mau beli ini gampang. Jadi semua informasi yang ada di toko itu dapat di grab sama user. Nah, itu on-page optimization. Kalau di website, analoginya di website itu kan analoginya kalau di website kita harus gimana sih caranya supaya desain itu kelihatan bagus secara visual dan secara robot. Cantik luar dalam. Iya, cantik luar dalam istilahnya. Jadi karena at the end kita kan perlu user untuk kita perlu yang memutuskan apakah dia akan beli sesuatu atau tidak itu kan user.
Jadi on page optimization itu tentang bagaimana teknik kita membuat website, coding, kemudian kontennya bagaimana. Kalau secara teknikal nanti ada aturan-aturan juga. Kalau off page optimization, nah sekarang kita udah set up toko nih, udah selesai, besok launching, sudah selesai. Habis launching, ngapain gitu? Toko kita kalau nggak di marketingkan, artinya kita nggak disebarin ke orang lain, kita nggak tahu kalau mereka nggak tahu kalau kita punya toko. Sama juga off page optimization itu kita harus nyebarin ke orang lain bahwa kita punya website. Nah bedanya di sini, kalau orang lain, kalau secara analogi, mereka akan menyebarkan kartu nama ke beberapa orang yang mereka kenal. Kalau di website, kita menyebarkan, ngasih link kita ke orang lain, atau bahkan mereka yang memberikan link dari website mereka ke kita. Itu yang namanya natural. Semakin banyak orang yang memberikan link ke website kita, itu semakin populer website kita. Populer. Nah, Google adalah yang pertama kali membuat sistem di mana link yang ditaruh di website orang lain itu dijadikan vote ke website kita. Ini semacam vote lah. Semakin banyak link, semakin banyak artinya orang nge-vote ke website kita. Semakin banyak, semakin tinggi rankingnya. Nanti ada yang lain. Nah itu secara kasarnya seperti itu. 3 ini yang sebenarnya harus kita perhatikan kalau kita melakukan optimasi. Nah, keyword research. Keyword yang seperti apa sih yang kita harus cari gitu supaya benar-benar targeted? Yang pertama tentunya itu harus berkorelasi dengan bisnis. Ya. Misalnya kita punya bisnis sepatu, masa kita nyari kata kunci cheap dress or good dress. I want to buy t-shirt. Kan nggak mungkin. Kita harus mencari kata kunci misalnya beli sepatu pantofel. Itu. Atau kalau kalian mungkin salah mencari kata kunci beli sepatu aja, itu termasuk yang nanti dalam kategori tidak long tail gitu. Kalau beli sepatu kita kan belum tahu orang mau beli sepatu apa gitu. Atau sepatu pantofel gitu aja. Nanti kita nggak tahu apakah mereka akan membeli atau enggak. Kalau cuma lihat-lihat aja gitu. Kan percuma jadinya kita. Jadi lebih baik langsung ke pertama yang harus suitable dengan bisnis kita. Kemudian yang kedua itu long tail keyword. Long tail keyword itu maksudnya kata kunci itu akan bertahan sangat lama dan out of competition. Misalnya ini, yang paling sering terjadi kan di Bali, orang ini berlomba-lomba nyari kata kunci Bali Stilas karena banyak pilihan. Ya, kemudian kalau menurut saya itu bukan long tail keywords. Kalau menurut saya, karena too much competition ya, gitu. Apakah kita akan bisa bersaing dalam waktu yang panjang di situ? Analoginya gini sih. Kalau misalnya ada website kompetitornya 1 juta. Ya, kompetitornya 1 juta, kemudian yang nyari kata kunci ini sebulan itu sebanyak misalnya 100.000. Berarti kita punya chance untuk bersaing sebanyak 10% ya? Benar ya? Ya. 1/10. Hah? 1/10. 10% ya? Iya. Jadi kita punya chance untuk bersaing di kata kunci itu 10%. Bayangin kalau misalnya ada kata kunci yang ya sebulan cuma dicari
10.000 orang. Tapi kompetisinya ada cuma ya, misalnya berapa ya, 900. Kembali. Ini tadi apa ya? Ini kompetisi ya. Ini yang nyari gitu ya. Search. Berarti ini kompetisi. Ini search. Yang search misalnya competition search. Websitenya sama. Hah? Kalau enggak ya. Ya. Kenapa ini udah 900 yang search? 9/100. Sebagai analogi biar kelihatan angkanya tinggi. Berarti kita punya chance lebih besar kan di sini. Berapa nih? Berapa nih? 9/100 berapa? Hah? 9/100. Lebih kecil enggak? Lebih kecil jadi. Berapa ini? Udah, saya kasih analogi kelihatan. 9%. Hah? 9%. 9% ya? Karena 9/100 kan? 9%? Iya. 9% gitu ya? Enggak dong? Iya. Oke, 1.000 misalnya. Jadi berapa nih? Sama 10. 10 ya? Berarti 110. Nah, namanya gitu. Yang penting ngerti kan analoginya. Jadi ini lebih besar chance kita untuk masuk. Misalnya Bali Villa kompetisinya 10 juta. Kemudian yang nyari cuma 1 juta, yang nyari cuma 100.000. Lebih baik kita berkompetisi di sini. Yang nyari cuma 90.000 tapi search volume-nya besar. Artinya gini, karena ini kita akan bersaing dengan waktu gitu ya. Kita harus berpikir bagaimana caranya supaya kita mencapai target itu dengan waktu yang cepat. Gitu. Jadi semakin cepat kita ke sana, kemudian maka itu kemungkinan akan long tail. Misalnya Bali Villa, bandingkan misalnya dengan kata kunci 5 bedroom seminyak villa, itu ada yang nyari loh, ada yang nyari walaupun sedikit gitu. Ya sedikit yang nyari cuma misalnya 100 orang gitu, tapi pesaingannya cuma 100.000. Kita bisa lebih dibandingkan dengan persaingan yang 10 juta yang tadi itu. Kita kan lebih baik berkompetisi di yang kecil, cuma chance kita untuk masuk ke kata kunci itu ada. Nanti hasilnya. Nah itu yang disebut dengan long tail keyword. Nanti bisa baca-baca lagi. Kemudian good keyword effectiveness index itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kompetisi itu penting sekali. Keyword yang memiliki K bagus adalah keyword yang nilai K-nya besar. K itu perbandingan antara kompetitor dengan jumlah keyword.